Lama tak bertemu, kupikir kau mulai kehilangan sopan santunmu padaku, Immanuel. Ucap seorang pria yang memakai jas hitam formal. Saat ini dia berada di kediaman keluarga Immanuel, duduk di hadapan sang pemilik rumah dengan seringai khas yang ia miliki. Bima tersenyum miring, tidak merasa terintimidasi pada pria di depannya. Maafkan aku, 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Tugasnya sembari membuka tutup sebuah botol wine di atas meja. Bima menuangkan cairan berwarna merah tersebut di 2 buah gelas kaca berkaki panjang. Thank you, ucap si tamu mengambil gelas wine dan meminumnya seteguk. Begitupun dengan Bima. Jadi, apa kau kesini untuk mengecek kemajuan perusahaanmu, Paulo? Tanya Bima tanpa basa-basi. Paulo terkekeh. Bima masih sama seperti dulu, terlalu serius dan sedikit kaku. Untuk itu dan hal lain, jawab Paulo meneguk wine-nya sekali lagi. Well, jika ini menyangkut tentang CEO baru yang tidak kompeten, sudah aku urus. Aku dan Chris sudah membicarakannya 1 minggu yang lalu dan mendapatkan kandidat yang tepat untuk mengisi kursi tersebut sebelum perusahaan mengalami kerugian, jelas Bima. Memang sejak 7 tahun yang lalu Bima diperintahkan oleh Paulo untuk mengawasi perkembangan seluruh cabang perusahaan Galtero yang ada di Asia. Meskipun tidak secara langsung menjadi CEO, tapi Bima menjalankan tugas dengan sangat baik. Karena itulah seluruh perusahaan cabang Galtero Group yang bergerak di banyak bidang terus maju dan berkembang. Aku tahu, jawab Paulo. Jadi, apa maksudmu dengan hal lain? Tanya Bima mengangkat sebelah alisnya. Paulo meletakkan gelas wine di meja sebelum menjawab. Dia menghela nafas dan menatap Bima dengan serius. Aku menyuruh Bastian untuk memimpin cabang perusahaan yang ada di sini. Mata Bima terbelalak lebar. Pria yang rambutnya sudah setengah memutih tersebut meletakkan gelas wine-nya dengan kasar di atas meja, hingga menyebabkan suara keras. Tampak kemarahan di wajah Bima. Kita sudah pernah membicarakan hal ini, Paulo. Suara Bima dengan nada tinggi. Bima berdiri dengan gusar, tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Paulo. Paulo ikut berdiri dan berjalan mendekati Bima. Dia menepuk bahu Bima menenangkan. Biarkan mereka menyelesaikan masalah yang terjadi di masa lalu mereka, ucap Paulo dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka sudah lebih dari dewasa, Bima. Potong Paulo sebelum Bima menyelesaikan kalimat protesnya. Kau tahu, jika Bastian sekarang sudah sangat tidak terkontrol. Dia membuatku frustasi karena hampir setiap bulan akan ada seorang wanita yang datang ke mansion karena apa yang anak bodohku itu lakukan. Tambah Paulo memijat pelipisnya yang mendadak berdenyut. Bastian melamar separuh wanita yang ia tiduri secara random. Bima menganga. Jika saja ia tidak mengenal Bastian dan alasan kenapa pria itu berubah segini drastisnya, sudah pasti ia akan kabur sekarang juga membawa Shakira dan cucu perempuannya. Ia tidak akan sudi mempertemukan Shakira dengan pria semacam Bastian. Dia pasti sudah gila, maki Bima dengan mengumpat. Ya, dia memang sudah segila itu. Benar, Paulo tidak memungkiri. Bima menghela nafas. Shakira tidak akan suka dengan hal ini, ucap Bima dengan lirih. Dahinya berkerut dalam karena memikirkan kemungkinan yang akan terjadi jika dua insan itu dipertemukan. Apalagi Shakira sudah memiliki kehidupan yang baru. Bima tidak ingin putrinya terluka, tapi jika masalah ini tidak segera diselesaikan, mungkin akan lebih banyak hati yang akan terluka. Masalah ini memang harus segera diselesaikan secepatnya. Aku tahu, tapi kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Paulo bertatapan dengan Bima dengan serius. Beri mereka kesempatan. Siapa dia? Oh, jangan bilang kalau itu bos baru kita. Ya, serius. Bos baru kita setampan itu. OMG, gue bakalan berangkat pagi-pagi buta nih tiap hari kalau gini caranya. Hampir seluruh karyawan terutama para wanita bergosip ketika Bastian memasuki gedung perusahaan. Dengan setelan jas hitam mewah dan wajah tampan,
Pria itu melangkahkan kaki panjangnya yang langsung mampu menyita seluruh perhatian para karyawan. Sean berjalan di sisi kanan Bastian memberikan petunjuk jalan karena ini pertama kalinya Bastian masuk di perusahaan ini. Bastian hendak menuju lift khusus CEO, tapi dia sengaja berhenti di depan meja resepsionis karena matanya menangkap dua wanita muda yang bekerja di sana. Mereka tersenyum menunduk malu-malu. Tampak senang ketika Bastian mengamati penuh minat pada mereka secara bergantian. "Kau, siapa namamu?" Tunjuk Bastian pada salah satu wanita yang memakai blazer biru tua dan rok span ketat setengah paha. Sekilas melihat saja sudah ketahuan jika dia memiliki bodi yang kelewat seksi. Bagian dadanya yang tampak sangat menonjol, begitu pula bagian belakangnya. Bibirnya dipolesi oleh lipstik merah terang dan tentu saja make up yang mencolok. Saya, sir. Tunjuk wanita itu pada dirinya sendiri. Bastian mengangguk lalu sedikit memberikan senyum tipis, membuat wanita itu jadi salah tingkah. "Saya Pevita Cleo," jawab wanita itu sambil menampilkan senyum terbaiknya. "Pevita, nama yang bagus," tutur Bastian. "Kutunggu kau di ruanganku, Nona Pevita." Bastian mengedipkan sebelah matanya. Dia sudah mengetahui jika di Indonesia tidak ada nama keluarga. Mereka memanggil seseorang dengan nama depan saja. Ya, meskipun ada sih beberapa yang mempunyai nama keluarga dan biasanya dimiliki oleh orang-orang yang mempunyai jabatan atau orang kaya, tapi dalam keseharian tetap saja dipanggil dengan nama depan. Setelah itu, Bastian segera berjalan menuju lift khusus, meninggalkan Pevita yang memekik senang kegirangan dan komentar-komentar iri dari para karyawan wanita lain yang menyaksikan. "Tuan, aku tidak ingin mendengar ceramahmu, Sean." Bastian menginterupsinya dengan cepat. "Kau tahu aku membutuhkannya," lanjut Bastian dengan tegas, membuat Sean akhirnya bungkam. Semalam memang Bastian meminta Sean untuk membawakan seorang wanita bayaran. Tapi karena dia terus teringat dengan Shakira yang tidak sengaja ia lihat di halte, membuat Bastian tidak lagi tertarik untuk menyentuh wanita bayaran. Bastian justru lebih tertarik dengan meminum alkohol hingga membuatnya mabuk, mengabaikan si wanita bayaran yang cemberut karena diabaikan, dan akhirnya memilih untuk pulang setelah memastikan Bastian memberikannya cek dengan nominal yang cukup besar. Ting! Pintu lift terbuka setelah sampai di lantai tertinggi di gedung itu. Bastian berjalan keluar diikuti oleh Sean, di mana di sana seorang wanita tampak langsung berdiri dari meja dan tersenyum menyambut Bastian. "Selamat pagi, Mr. Gartello," ucapnya dengan sopan. Bastian berhenti dan tersenyum sejenak, memperhatikan wanita itu dengan seksama. Perutnya terlihat besar. "Selamat pagi, Miss Imelda Putri, sir, atau Anda bisa panggil saya Email," jawabnya. Bastian mengangguk mengerti. "Email, oke." Bastian mengangkat alis bertanya, "Kau sekretarisku?" "Iya, Pak." "Kau hamil?" Email mengangguk semangat. "Iya." Baiklah. Bawakan aku seluruh berkas perusahaan ini termasuk seluruh laporan keuangan dan semua data yang kau anggap penting," perintah Bastian, dan Email pun mengangguk. "Baik, Pak." Setelah itu Bastian segera memasuki ruangan bertuliskan CEO di depan pintunya. Dan setelah berjalan mengamati seluruh isi dalam ruangan itu, Sean pamit undur diri meninggalkan Bastian sendirian. Tapi tak lama kemudian pintu ruangan Bastian diketuk nih seseorang. Bastian hanya berteriak dan menyuruh siapapun itu untuk masuk. "Pevita." Bastian menyeringai lalu berjalan mendekati wanita yang tampak tersenyum menggoda padanya. Bastian berhenti, berdiri tepat di depan tubuh Pevita. Bastian bahkan langsung bisa mencium bau parfum milik Pevita yang menurutnya wanginya itu sedikit berlebihan. "Kau memiliki tubuh yang sangat seksi," bisik Bastian tepat di telinga Pevita sambil membelai pipinya dengan lembut.
Pevita memejamkan mata, merasakan hembusan nafas di telinga dan suara seksi yang keluar dari bibir Bastian, membuat tubuh Pevita bergelanyar aneh. "Bersenang-senanglah denganku," bisik Bastian sekali lagi. "Yes, sir," jawab Pevita setengah mendesah. Bastian menyeringai mendapat jawabannya dari wanita itu. Semua wanita itu sama aja, tidak ada yang mampu menolak pesonanya. Tapi Bastian hanya menginginkan tubuh mereka, tidak pernah lebih. Bastian menarik tangan Pevita dan mencium bibirnya, melumat Pevita dengan kasar. Pevita membalas ciuman Bastian dengan gairah yang mulai meninggi. Pevita bahkan sudah melingkarkan kedua lengannya ke leher Bastian. Tanpa melepas ciuman satu sama lain, mereka telah berada di atas sofa. Bastian menindih tubuh Pevita dan meremas dada berukuran besar milik Pevita. Pevita menggerang. Sementara itu, di dalam lift tampak seorang wanita dengan rambut bergelombang yang sengaja dibiarkan tergerai membawa setumpuk laporan dan juga berkas yang dibutuhkan oleh bos baru perusahaan. Di sampingnya, seorang wanita dengan rambut lurus sepinggang nyengir tanpa dosa. "Sorry ya Shakira, aku jadi ngerepotin kamu lagi nih," ucap wanita yang tak lain adalah Email. "Biasa aja kali Mel, kamu kayak sama siapa aja. Lagian aku heran deh, itu bos baru gak lihat apa perut kamu buncit kayak gitu? Gila aja nyuruh bawa berkas sebanyak ini," decak Shakira prihatin. Email mengangguk membenarkan. "Maklum, dia mana pernah bunting." Tawa Email membuat mau tak mau Shakira ikut tertawa karena ucapan konyolnya. "Tapi CEO baru kita cakep loh," tambah Email bersemangat. Shakira hanya memutar bola matanya. Email selalu seperti ini jika ada pria tampan. "Ingat suami di rumah, oi," ucap Shakira membuat Email berdecak. "Ye, rumah ya rumah, kantor ya kantor, kamu mah gitu." Email memberenggut kesal, sedangkan Shakira terkekeh geli. "Kamu juga sih datang kesiangan, jadi nggak tahu deh seberapa tampan CEO baru kita. Karyawan lain aja langsung pada gosipin dia, apalagi yang cewek-cewek, mati kelepek-kelepek deh." Sekali lagi Shakira tertawa pada bualan Email. Ia menggelengkan kepala. Shakira memang sedikit terlambat hari ini karena mengurus beberapa hal di rumah dan harus mengantarkan Sofia terlebih dahulu ke rumah Bima. Tapi jika dipikir-pikir, ucapan Email barusan memang benar. Mulai dari Shakira masuk ke dalam gerbang sampai duduk di kursi kerjanya, ia selalu mendengar kata CEO baru disebut. Tapi sungguh Shakira juga tidak tertarik atau sekedar penasaran sedikit pun, karena pria yang membuat ia tergila-gila hanya ada satu. Dan Shakira sudah mengubur kenangan itu dalam-dalam. Ting! Shakira dan Email berjalan keluar setelah lift berhenti di lantai paling atas. Tapi baru 5 langkah berjalan, Email berhenti. "Shakira!" Email menatap Shakira dengan muka serius. Shakira berhenti menatap Email dengan bingung. "Kamu kenapa? Kamu baik-baik aja kan? Aku nggak apa-apa," tukas Email ketika melihat ekspresi Shakira yang mulai khawatir. Tiba-tiba aku kebelet pipis nih, gimana dong?" "Astaga, aku kira kamu mau melahiran. Kamu ngagetin aja ih," gerutu Shakira dengan kesal. "Sorry." Email meringis sembari mengacungkan 2 jari ke depan hingga membentuk huruf V. "Kamu anterin ini ke ruangan CEO ya, aku ke toilet dulu. Bye." "Makasih Shakira." Tanpa mendengar persetujuan dari Shakira terlebih dahulu, Email sudah berjalan cepat menuju toilet yang terletak tidak jauh dari meja kerjanya. Shakira menggelengkan kepala, menghela nafas lalu berjalan menuju ruang paling ujung dengan pintu bertuliskan CEO. Karena banyaknya berkas yang dia bawa dan juga berat menyebabkan Shakira tidak berpikir panjang. Tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, Shakira langsung membuka pintu itu. Dan pemandangan pertama yang dia lihat membuat Shakira diam terpaku untuk sesaat. Apa-apaan mereka berbuat di kantor? Fuck. Setidaknya bukankah mereka harus mengunci pintu terlebih dahulu?
Sial, umpat Shakira dalam hati. Shakira mengamati si wanita. Dia kenal wanita itu, Pevita, resepsionis. Tubuh bagian atasnya nyaris telanjang, seluruh kancing kemejanya telah terbuka, dan di lantai tergeletak blazer biru tua milik Pevita. Shakira mengabaikan seorang pria yang terdengar jengkel karena kegiatannya terganggu. Otak Shakira lebih dipenuhi oleh berbagai macam pertanyaan. Seperti apakah CEO baru ini lebih baik dari CEO sebelumnya? Tapi jika iya, bagaimana mungkin di hari pertama dia sudah berani berniat untuk meniduri salah seorang karyawan perusahaan? Shakira jadi prihatin. Kau gila, seharusnya kau ketuk pintu terlebih dahulu sebelum... Pria itu tidak melanjutkan perkataannya. Dia justru terkejut dan langsung mematung melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Shakira, pekiknya tak percaya. Bastian mengerjapkan mata beberapa kali untuk memastikan jika penglihatannya itu tidak bermasalah. Shakira yang mendengar namanya disebut langsung tersadar. Dia menatap sosok pria dengan pemandangan tak percaya. Mata Shakira terbelalak terkejut melihat siapa pria tersebut. Dan semua berkas yang dibawa Shakira pun terjatuh berserakan di lantai. Bastian? Lirik Shakira nyaris kehilangan suara. Mereka berdua diam, saling menatap satu sama lain, terpaku dan tidak percaya dengan penglihatan masing-masing. 1 detik, 2 detik, 10 detik. Shakira mengeluarkan nafas panjang. Ia baru sadar jika ia telah menahan nafas selama itu. Dadanya mendadak terasa sesak karena sakit, hingga tak terasa air matanya menetes. Pria di depannya itu benar-benar Bastian. Perlahan Shakira mundur dan langsung berlari meninggalkan ruangan Bastian. Dia benar-benar tidak menyangka jika dia bertemu Bastian lagi setelah sekian lama. Parahnya lagi, Bastian adalah CEO baru perusahaan tempat ia bekerja. Shakira berlari dengan pandangannya yang masih kabur karena air matanya yang terus keluar. Dia bahkan mengabaikan email yang baru keluar dari toilet dan memanggilnya berkali-kali karena khawatir. Dengan cepat Shakira memasuki lift dan memencet tombol untuk turun. Sedangkan Bastian masih diam membeku. Begitu banyak sekali pertanyaan yang bermunculan di dalam otaknya. Shakira ada di sini, di kantornya. Shakira adalah salah satu karyawan di tempat ini. Apakah ini benar-benar murni sebuah kebetulan? Atau mungkin Paulo ada di balik ini semua? Pertanyaannya, kenapa? Kenapa baru sekarang? Saat Paulo tahu Bastian membenci setengah mati perempuan itu. Pak, Anda baik-baik saja. Pevita menyentuh bahu Bastian membuat Bastian tersentak dari pikirannya. Pergi, ucap Bastian dengan singkat. Dia sudah tidak ingin melanjutkan kegiatannya lagi dengan Pevita setelah kejadian barusan. Tapi, ku bilang pergi dari sini sekarang juga, teriak Bastian penuh emosi. Pevita langsung menunduk karena ketakutan. Dengan cepat dia merapikan kemejanya dan memakai blazer lalu keluar meninggalkan Bastian. Shit, umpat Bastian. Dia menjambak rambutnya dengan frustasi. Berjalan ke meja kerja, Bastian menyambar telepon untuk menghubungi si sekretaris. Email, bawakan aku data seluruh karyawan perusahaan sekarang. Belum sempat mendengar jawaban dari email, Bastian sudah menutup telepon setengah membanting. Perasaannya terasa campur aduk saat ini. Kita lihat apa yang bisa kulakukan padamu, Shakira. Seringai Bastian dengan licik. Tangannya mengepal erat membayangkan rasa sakit yang ditinggalkan Shakira dulu. Shakira yang pergi meninggalkannya tanpa penjelasan apapun. Bersambung.